Selamat sore, nama saya Kronika Putriani Borjiombing, NPM 19010006 dari kelas 3 TI Malam. Di sini saya akan mengerjakan UAS Praktikum Pemrograman Prosedural. Di sini diminta untuk membuat sebuah program pemesanan makanan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. Ini adalah inputannya yang harus kita masukkan, kemudian ini rumus yang akan kita pakai nanti. Dan ini adalah output yang nanti akan hasil yang akan muncul setelah kita buat programnya. Nah, di sini pertama kita membuat filenya dulu, foldernya di sini di C, exam.pp, kemudian htdoc. Nah, di sini kita buat new file, new folder. Ini kita buat aja namanya UAS PP. Nah, kemudian ini kita masukkan ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini udah ada foldernya. Kemudian kita buat new file. Di sini kita buat nama filenya adalah kasir.py. Nah, kemudian print kurung petik di sini kasir, kita buat kasir sederhana. Sederhana. Kemudian di sini pembeli sesuai tadi yang di soal. Pembeli sama dengan input. Kemudian di sini kita akan nantinya memasukkan nama pembeli, jadi kita tulis masukkan nama pembeli. Pembeli. Nah, sudah seperti ini. Kita beri titik 2. Sudah. Kemudian di sini print. Printnya itu adalah nama pembelinya. Nama pembeli. Kemudian titik 2. Spasi. Koma. Pembeli. Ini sudah. Kemudian kita buat total 1 sama dengan 0. Kemudian jenis 1 sama dengan tik. Kemudian porsi sama dengan 0. Gelas sama dengan 0. Nah, di sini kita mulai masuk ke makanannya sesuai yang di soal tadi. Def fungsi makanan dalam kurung 2 global. Nah, di sini global itu maksudnya dia bisa dipakai secara global, secara menyeluruh di mana saja, di fungsi apapun dia bisa. Global total spasi global total 1. Kemudian global total global porsi. Global porsi, kemudian global jenis 1.
global jenis 1. Nah, kemudian di sini kita masukkan print dalam kurung tik slice and kemudian di sini kita tulis untuk menu makanan, kemudian di sini print dalam kurung tik lagi. Di sini adalah, nah di sini kita masukkan jenis nama makanan apa saja sesuai keinginan kita. Nah di sini saya akan masukkan nasi uduk. Kemudian di sini juga akan kita buat harganya. Kita masukkan juga. Di sini saya buat harganya 10.000. Nah, setelah itu kita masukkan yang kedua. Kita copy aja. Nah, di sini yang kedua, saya akan buat nasi goreng. Nasi goreng harganya saya buat 15.000. Kemudian terakhir adalah nasi tiwul. Nah, saya buat di sini harganya misalnya 12.000. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita ganti angka 3-nya. Nah, ini udah ada 3 macam makanan. Kemudian nomor sama dengan, karena angka makanya dia menggunakan integer. Kemudian dalam kurung input. Kemudian kita buka kurung lagi. Di sini tik masukkan pilihan, kemudian titik 2. Nah, setelah itu di sini ada untuk porsi makanannya sama dengan integer juga karena dia jumlah berupa angka. Di sini kita input lagi. Kemudian dalam kurung lagi. Di sini jumlah porsinya. Jumlah porsi. 2 porsi. Nah, ini sudah untuk makanannya. Kemudian kita buat if-nya. If nomor sama dengan 1, tik 2, total 1 sama dengan porsi dikali. Nah, ini total 1 itu maksudnya yang pertama sesuai nomornya ini harganya ini 10.000. Jadi kita masukkan 10.000. Kemudian ini untuk printnya nanti dalam kurung porsi, koma, tik,
porsi. Nah, di sini yang pertama kan porsi nasi uduk, jadi kita tulis porsi nasi uduk sama dengan Rp tik koma total. Nah, kemudian di sini jenis 1 sama dengan dalam kurung tik jenis 1 tadi nasi uduk. Nasi uduk. Nah, ini sudah. Nah, ini kemudian elif nomor 2 titik 2. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini kita ganti jadi total 2. Porsi dikali ini yang kedua adalah 15.000. Jadi kita ganti angkanya menjadi 15.000. Kemudian print porsi. Nah, ini nasi uduknya. Kita ganti menjadi nasi goreng sama dengan Rp, total jenis 2 sama dengan nasi goreng. Nah, kemudian elif lagi. Ini kita copy untuk yang terakhir. Nah, ini elif nomor 3, total 3. Maaf, ini totalnya tetap karena sesuai yang di atas tadi. Total 1. Ini juga total 1. Dan jenisnya juga ini tetap ya, maaf. Jenisnya tetap yang ganti hanya nomornya tadi. Nah, ini yang terakhir adalah 3. Ini kita ganti harganya 12.000. 12.000 porsi nasi tiwul. Nasi tiwul. P total, kemudian ini nasi tiwul. Nah, ini sudah. Kemudian ini ketiganya sudah masuk, tapi kita buat lagi untuk else-nya. Jika nanti ada yang memasukkan selain pilihan yang di atas, maka kita buat. Nah, di sini print dalam kurung kita buat pilihan tidak ada. Nah, ini perintahnya nanti yang akan masuk kita buat silahkan masukkan lagi. Silahkan masukkan lagi. Nah, ini. Kemudian di sini adalah fungsi makanan. Kurung. Nah, ini sudah. Fungsi makanan. Fungsi makanan sudah. Kemudian adalah kita akan buat yang minumannya. Nah, ini tadi kan sudah makanan, kemudian minuman. Nah, di sini kita buat total 2 sama dengan 0,
kemudian jenis 2 sama dengan Nah, ini kita copy aja ya dari yang atas. Nah, ini kemudian kita ganti def fungsi menjadi makanan, menjadi fungsi minuman. Setelah itu global totalnya kita ganti 2, global jenis ini kita ganti 2, kita hapus dulu, ini global jenis 2, kemudian di sini global gelas, ini maksudnya nanti jumlah gelasnya minumannya nanti. Kemudian print /n diganti menjadi menu minuman, kemudian print yang pertama ini kita buat misalnya jus jeruk kita buat harganya 5.000. Kemudian yang kedua kita buat misalnya jus mangga misalnya. Jus mangga ini misalnya harganya adalah 10.000. Kemudian yang ketiga kita buat misalnya teh hangat. Teh hangat itu harganya misal 4.000. Nah, ini sudah. Kemudian nomor tetap integer input, masukkan pilihan, porsi, ini kita ganti menjadi gelas. Karena ini minuman, kita ganti gelas, integer input, jumlah gelas. Sudah, kita ganti lagi. Ini untuk if nomor 1, total 2 sama dengan gelas dikali yang pertama tadi adalah 5.000. Print gelas. Porsinya kita ganti menjadi ini printnya kita ganti menjadi jus jeruk sesuai yang pertama, jus jeruk, RP total, kemudian jenis 2 menjadi gelas jus jeruk. Gelas jus jeruk. Kemudian ini kita hapus saja, kita pakai yang ini. Kemudian ini kita ganti 2, total 2 gelas dikali yang kedua adalah 10.000. Print gelas jus mangga. Jus mangga, kemudian di sini gelas jus mangga. Kemudian kita buat yang ketiga. Yang ketiga nomor 3. Total 2 gelas dikali tadi yang ketiga adalah 4.000.
jadi gelas teh hangat, gelas teh hangat. Nah, ini sudah ketiganya. Untuk else-nya juga tetap kita buat. Print pilihan tidak ada, silakan masukkan lagi. Kemudian fungsi minuman. Ini sudah fungsi minuman. Kemudian di sini udah fungsi minuman. Kemudian kita akan masuk ke rumusnya. Kita buat mulai masuk rumusnya. Total semua sama dengan 0. Total semua sama dengan total 1 ditambah total 2. Kemudian print dalam kurung slice n total harus dibayar titik 2 Rp titik kemudian koma total semua. Dan tutup kurung, masuk lagi uang sama dengan integer dalam kurung input dalam kurung lagi uang tunai, kita buat uang tunai pembeli. Kemudian titik 2 Rp titik kemudian masukkan rumus kembalian sama dengan integer lagi dalam kurung uang dikurang total semua. Tutup kurung. Kemudian print kembalian print dalam kurung slice n print lagi dalam kurung titik sini struk pembelian
Udah, kita print lagi. Kemudian kita akan print untuk outputnya. Di sini adalah nama, titik 2, koma, pembeli, print lagi, kita hapus, petik, koma, ini adalah untuk porsi jenis 1, koma, tik, total 1, total. Kita print lagi untuk tik, koma, di sini kita ganti menjadi gelas. Ini untuk yang minuman, tadi yang atas untuk yang makanan. Jenisnya kita ganti 2. Kemudian totalnya juga kita ganti 2. Setelah itu kita print dalam kurung lagi, ini untuk tagihan. Di sini kita tulis tagihan. Dua, RP, titik, petik, koma, total, semua. Kemudian kita copy. Tagihan kita ganti menjadi uang. RP menjadi RP titik uang. Kemudian satu lagi untuk kembalian. Untuk total kembalian nanti. Sini RP, tulis kembalian. Setelah itu kita print kurung petik ini, kita copy sekali lagi. Nah, di sini kita sudah menyelesaikannya. Kita tinggal running. Kita run. Nah, di sini misalkan masukkan nama pembelinya Ani. Menu makanan yang dipilih itu misalnya nasi tiwul. Kemudian porsinya misalnya dia beli 1. Nah, ini 12.000. Kemudian menu minumannya misalnya milih es jeruk. Belinya 2. Nah, 10.000. Kemudian jadi total makanan dan minumannya yaitu 22.000. Misalnya di sini
uangnya 50.000. Nah, ini uang kembaliannya 28.000. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.